Halo guys, balik lagi di Buya Channel. Jangan lupa ya guys, sebelum nonton video ini, klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya. Oke guys, di sini saya akan membahas tentang Q&A, di mana sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, baik dari Instagram dan juga masuk di via WA dan juga YouTube ya guys. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari DM Instagram dari Apit N. Beli indoor atau outdoor di marketplace jasa pasang terpisah, atau beli di toko dan pasang sekaligus. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Apit N seputaran dari pertanyaannya. Di sini guys, kalau untuk masalah lebih baik beli di marketplace atau di toko, itu tergantung dengan kita sendiri ya guys. Apakah kita ingin beli di marketplace dengan pemasangan terpisah atau membeli di toko sekaligus pasang, karena ada keunggulan dan kekurangan tersendiri masing-masing guys. Karena apabila kalian beli di marketplace, tentu pasti harga itu lebih murah, tetapi pemasangannya itu kita harus cari lagi dan kita harus juga menyesuaikan pemasangan dengan standar di pasaran ya guys. Jadi istilahnya lebih ribet, tapi ya itu tergantung kalian karena diuntungkan dengan harga yang murah. Tapi kalau di toko semua kita sudah terima bersih ya guys. Jadi di sini saya kalau untuk menjawab pertanyaan Apit N ini tergantung dengan kebutuhannya, lebih baiknya di mana. Tapi kalau saya sarankan sih, di sini saya akan menjelaskan tips pembelian unit AC. Di mana dengan melihat tips ini kemungkinan kita bisa membeli barang elektronik dengan baik ya guys. Karena di sini bisa kalian lihat, kalau kalian ingin membeli unit AC, pertama kalian harus lihat dulu kesesuaian PK dengan ruangan yang apabila ingin kalian pasang AC. Di sini bisa kalian lihat di atas, pernah saya juga buat di video tutorial saya sebelumnya menentukan PK AC pada suatu ruangan ya guys. Dan yang kedua, kita harus perhitungkan daya listrik kita dengan AC-nya. Contoh, misalnya daya listrik kita itu 900 watt. Jadi AC yang mungkin kita pasang cocok setengah PK sampai 3/4 PK. Apabila 1 PK, karena 1 PK kan guys, dia daya wattnya itu 900, jadi pas-pasan, nanti bisa listrik kita itu trip. Jadi saya sarankan lebih baik 3/4 atau setengah PK. Jadi kita harus mengetahui besaran dayanya dengan kebutuhan AC-nya. Jangan kita langsung beli, sementara listrik kita 900, kita beli yang 1 PK. Jadi nanti sering terjadi trip pada listrik rumah kita ya guys. Dan di sini yang ketiga, sebelum kita membeli AC, kita harus beli AC yang merek terpercaya. Karena apabila mereknya tidak terpercaya, pastinya kualitasnya pun jelas ya sedikit diragukan ya guys. Dan juga untuk yang tips terakhir, bisa kalian pastikan juga garansinya itu jelas guys. Jadi kalian apabila ingin membeli elektronik, pastikan juga garansinya, apakah garansinya dia garansi toko atau garansi internasional. Dan jelas berapa lama garansi unit AC tersebut. Apakah 1 tahun, apakah 2 tahun, atau 3 tahun, dan sebagainya. Jadi di sini untuk menjawab pertanyaan Apit tadi, kalau untuk masalah marketplace atau di toko sendiri, kalau saya sih pribadi, saya ya tergantung kebutuhan kita. Apabila budget kita cukup tinggi, kita bisa langsung beli di toko, pasang langsung, kita terima bersih. Karena andai kata ada masalah trouble, kita jelas untuk konsultasinya langsung ke toko. Tapi di marketplace pun bagus juga, di mana harganya pasti lebih ekonomis dan kita bisa menentukan pemasangan sendiri. Jadi ya tergantung kebutuhan dari kita ya. Kalau saya di sini tidak ada mengunggulkan di mana lebih baiknya, cuman saya memberikan tipsnya. Karena menurut saya sih semuanya itu tergantung kepada kita sendiri guys. Karena saya tidak mau membandingkan antara pembelian online atau beli langsung. Semuanya tergantung kepada kalian, di mana tersendiri ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Apit N ya guys. Lanjut ke pertanyaan kedua. Oke guys, kita masuk langsung ke pertanyaan kedua dari General September melalui via Instagram. Bagaimana ya apabila AC setengah LG inverter saya di setting 25 derajat, outdoor nggak mau mati walaupun suhu sudah dingin, tapi kalau di setting 30 derajat, outdoor mau mati. Oke. Jadi di sini guys, saya akan menjelaskan bagaimana sistem proteksi outdoor pada AC inverter. Jelas berbeda pada AC biasa ya guys. Jadi di sini kalian harus memahami sistem kerja inverternya. Karena pada video sebelumnya saya sudah buat juga tutorialnya, bisa kalian cek di atas ya guys ya. Di sini
Apabila ini kita setting 25 derajat, maka di sini pada suhu awal ruangan 30 derajat, maka mobil tadi akan berpacu secepat mungkin untuk mencapai tujuan yang 25 derajat tadi. Tetapi andai kata dia sudah mendekati titik di mana tujuan tersebut, dia akan mulai memelankan sistem kerja gas pada kompresor. Sehingga disinilah terjadi kehematan pada inverter ya guys. Jadi bagaimana pertanyaan saya tadi, kenapa dia suhu 30 dia cepat mati? Karena apabila suhu ruangan hanya 32 ke 30, itu rentan waktu untuk mencapainya itu cukup dekat ya guys. Jadi outdoor itu cepat untuk melakukan proteksi. Memang inverter bisa mati, tidak selamanya dia selalu hidup, tapi apabila suhu itu udah benar-benar sekali tercapai. Tapi kalau masih ada ringnya sedikit dia lebih jauh, dia akan mencoba untuk memelankan. Jadi sehingga suhu 25 derajat ini dapat terjaga, outdoornya itu tidak mati, tapi tekanan gas kompresornya itu dipelankan guys. Jadi tidak ada istilahnya kalian kekhawatiran, walaupun dia hidup, tapi dia hidup dalam kondisi hemat ya guys. Karena apabila kalian bandingkan dengan AC yang biasa yang konvensional, dia disitulah tingkat keborosan itu terjadi karena dia cepat hidup mati karena starting motor kompresor itu memerlukan daya yang cukup tinggi ya apabila starting pertamanya. Makanya di teknologi inverter dia tidak seperti itu, dia hanya memelankan sistem gas kompresornya. Tapi jangan khawatir, hal itu sudah diperhitungkan agar kondisi listrik kita itu benar-benar hemat. Jadi untuk supaya dia itu benar-benar maksimal kerja inverter ini, kalian harus perhatikan kondisi freon. Kalau freon ini memang yang tahu hanya khusus teknisi, tapi pastinya saya hanya menyampaikan apabila freon itu kurang, sistem pembacaan dingin dan suhu itu dapat terganggu ya. Jadi harus diperhatikan konsumsi freonnya. Dan apabila di inverter andai kata kekurangan freon, dia akan error ya guys. Dan juga kalian harus perhatikan juga kebersihan unitnya, di mana kebersihan unitnya itu membersihkan filternya 1 bulan sekali dan pencuciannya 4 bulan sekali minimal ya guys. Dan juga kalian harus perhatikan andai kata kalian ingin cepat suhu pada ruangan inverter itu tercapai sehingga inverter itu bisa hemat, perhatikan juga sumber panas pada ruangan seperti contohnya jendela, adanya tempias cahaya, seperti jendela yang terkena matahari harus kalian tutupi dengan kain gorden atau lain sebagainya, dan juga adanya pintu yang tidak rapat ya guys. Jadi harus kalian benar perhatikan agar tingkat suhu pada ruangan itu benar-benar terjaga guys. Contohnya di sini guys, andai kata ada jendela yang memiliki tingkat panas yang tinggi sehingga suhu temperatur pada ruangan itu meningkat guys. Jadi andai kata kalian setting 25 derajat, proses inverter untuk mencapai 25 derajat itu sangat lama atau sulit karena adanya tingkat panas yang tinggi atau sumber panas. Sehingga hal itu pun bisa mempengaruhi AC inverter sedikit sulit untuk mencapai titik suhu yang kita inginkan. Jadi di sini saya hanya membagi informasi. Kalian harus perhatikan juga kondisi ruangan tempat kalian pemasangan AC-nya ya guys. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena kenapa kita 25 atau 30 itu karena semakin tinggi nilainya maka dia panas, semakin rendah dia dingin karena itu sifat suhu ya guys. Jadi mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai pertanyaan dari General. Mungkin bisa kalian berikan kesimpulan masing-masing. Karena yang pastinya di sini inverter itu selalu hidup ya, tapi dia mau mati apabila suhu benar-benar tercapai. Tapi itu sangat istilahnya apabila dia sudah benar-benar tercapai, pada dasarnya sih dia lebih sering hidup ya guys, lebih sering hidup. Tapi dia dengan konsumsi listrik yang sangat direndahkan. Oke, mungkin itu saja. Kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga ya guys. Jadi guys, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga melalui via Instagram juga. Dari Akmalul Kalis yang bertanya, Bang, berapakah panjang standar pemasangan pipa AC dan apa yang terjadi apabila pipa terlalu pendek atau terlalu panjang? Jadi kalau menurut dari pertanyaan dari Akmalul Kalis, saya akan menjawab standarisasi pipa pada AC adalah 3-15 meter ya guys. Karena standarisasi pemasangan itu apabila dia terlalu pendek atau terlalu panjang dapat mengakibatkan kerusakan pada kompresor karena sistem sirkulasi freonnya itu dapat terganggu. Apabila pendek dia terlalu cepat mengakibatkan rentan oil pada kompresor itu naik ya guys.
dan juga terlalu panjang dapat mengakibatkan sirkulasi freon itu sedikit lebih lama dan bisa juga terjadi indikasi seperti kekurangan freon. Jadi di sini standarisasinya adalah 3 sampai 15 meter. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya, kalau kurang dari 3 meter atau lebih dari 15 meter dapat mengakibatkan kerusakan pada kompresor AC, guys. Ingat, jangan lebih atau kurang dari segitu ya, guys. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang keempat. Oke guys, dan pertanyaan yang keempat dari Abah Fahmi melalui YouTube, di mana dia mengomentari video saya sebelumnya. Dapat kalian lihat di atas mengenai permasalahan kerusakan AC inverter error CA21, 26, dan 29 itu sama ya guys. Ada indikasi kerusakan di PCB outdoor unitnya. Dan di sini Abah Fahmi bertanya kepada saya, kerusakan error CA21 karena kabel kurang dipasang. Jadi di sini guys dia bertanya karena pernyataan saya sebelumnya di video itu ya guys. Karena saya sebelumnya mengatakan kerusakan PCB ini kemungkinan besar terjadi karena adanya kabel yang kurang dipasang. Maksud saya guys, kabel yang kurang dipasang itu adalah kabel grounding. Karena di inverter dia memiliki 4 koneksi guys. Pertama adalah listriknya, nolnya, datanya, dan groundingnya. Karena apabila grounding tidak dipasang, itulah yang menyebabkan rentan terjadinya PCB itu rusak ya guys. Karena di sini groundingnya itu sangat berfungsi penting untuk penstabil tegangan dan juga sebagai anti noise-nya juga ya guys. Dan juga di sini dia bertanya koneksi pada instalasi AC-nya, ada indikasi sambungan pada koneksinya. Apabila ada koneksi yang tersambung, maka di situ akan mengakibatkan rentan terjadinya korosi guys. Di situ bisa mengakibatkan error CH05. Maka saya sarankan apabila kalian menghubungkan konektor antara indoor dan outdoor, memasang kabelnya, lebih baik kabelnya itu tunggal dan tidak ada sambungan guys, agar menghindari kabel tersebut korosi dan terjadinya error komunikasi ya guys. Mungkin itu saja dari pertanyaan yang keempat. Oke, lanjut saja kita ke pertanyaan yang kelima ya guys. Oke guys, kita masuk ke pertanyaan yang kelima ya guys. Di sini mungkin pertanyaan terakhir, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa kalian DM ke via Instagram, YouTube, atau langsung ke WA saya guys. Jadi di sini pertanyaan kelima dari Ilham Aziz via YouTube ya guys. Dimana pertanyaannya adalah, Bang, apa sih maksud dari settingan pada Smart Diagnosis 57 dan 58? Jadi guys, settingan 57 dan 58 itu adalah apabila kalian setting 57, dia adalah untuk mengecek keadaan pada saat sekarang. Dan 58 untuk mengecek keadaan sebelumnya. Jadi misalnya seperti ini guys, pada saat kalian mengalami permasalahan, tiba besoknya teknisi datang dia sudah normal kembali, maka teknisi bisa melakukan smart dengan menggunakan kode 58 untuk mengetahui error yang terjadi kemarin atau sebelumnya guys. Jadi disitulah keunggulan aplikasinya guys ya. Jadi mungkin guys itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan jangan lupa klik terus untuk like, comment, and subscribe ya guys. Oke guys, sampai jumpa guys.